Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita bersekutu kembali di dalam ibadah secara online hari ini, Minggu 1 Agustus 2021. Marilah ibadah ini kita mulai dengan memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 73, bait yang pertama. Kasih Tuhanku lembut. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang terkasih, tema ibadah hari ini adalah Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah roti hidup. Marilah kita menyanyikan pujian bagi Tuhan dari Kidung Keasaan 23, bait 1 dan 2. Kidung Keasaan 23, bait 1 dan 2. Kasih
Saudaraku yang terkasih, inilah hukum kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37-40. Saudaraku, bercermin dari hukum kasih ini, marilah kita menyadari bahwa kita belum bisa melakukan perintah Tuhan ini dengan baik. Mari kita mengakui pelanggaran dan dosa kita di hadapan Tuhan sambil memohon pengampunannya. Kita naikkan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2. Bagi setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan semua kehendaknya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan sebagaimana berita anugerah yang tercantum dalam Yohanes 6 ayat 47-48. Demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dengar
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu, kami masih bisa menjalankan ibadah sekalipun dalam bentuk daring. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami semua. Bapa di surga, saat ini perkenankan kami mengangkat syafaat kami pertama-tama bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, baik sakit secara umum maupun saudara kami yang mengalami sakit karena pandemi COVID-19 ataupun mengalami kelemahan fisik oleh karena kondisi usia yang sudah semakin sepuh. Kami menyerahkan ke dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang akan menguatkan, Tuhan Yesus yang akan memulihkan, sehingga saudara-saudara kami yang sakit mengalami pemulihan. Kami juga mendoakan setiap keluarga yang ada di jemaat-Mu ini ya Bapa, supaya merasakan pertolongan-Mu ketika masing-masing keluarga ada satu kebutuhan, ada tantangan-tantangan, ada masalah-masalah yang dihadapi. Biarlah mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan pergumulan anak-anak kami, baik pergumulan iman, pergumulan studi, pergumulan pekerjaan, pergumulan pergaulan hidup, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Bapa di surga, kami menyerahkan jemaat-Mu GKJ Sampangan Keratinan. Berkati segenap warga jemaat, biarlah di dalam keterbatasan ini tetap di dalam persekutuan yang erat. Berkati majelis gereja, komisi, panitia, tenaga gereja, dan semua yang melakukan pelayanan gerejawi. Berkati pula pelayanan gereja melalui sekolah-sekolah Kristen, melalui rumah sakit, melalui panti asuhan, panti brega, panti karya, dan sebagainya. Berkati kegiatan klasikal dan sinodal. Bapa di surga, berkati juga pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, mampukan kami bersama-sama menghadapi persoalan yang kami hadapi, baik yang berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, maupun dalam rangka kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mampukan kami mengatasi persoalan ini beserta dampak-dampaknya, sehingga pemerintahan kami tetap stabil. Terima kasih ya Bapa. Seru doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Sekarang kita akan mengaturkan persembahan syukur kepada Tuhan. Nats pengantar dari 2 Korintus 8 ayat 14-15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita mengaturkan persembahan kita diiringi pujian dari Kidung Jemaat 393 bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Terima
marilah dengan berdiri kita mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Engkaulah sumber berkat dan pertolongan kami. Kami bersyukur atas kemurahan dan kasih setia-Mu Tuhan, yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, mencukupkan kehidupan kami setiap hari, sehingga kami boleh berkecukupan, kami tidak berkekurangan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami Tuhan, atas kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Engkau berkati, Engkau kuduskan persembahan ini. Persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan yang lainnya. Engkau berkati Tuhan, sehingga apa yang kami kumpulkan ini dapat menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk majelis, komisi, maupun panitia yang menggunakan persembahan ini. Biarlah mereka menggunakannya dengan penuh tanggung jawab dan didasari takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis yang telah Engkau pilih untuk menyimpan persembahan ini. Juga Engkau berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tuhan yang penuh kasih, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dan untuk Bapak Pendeta Bambang Santoso yang akan melayankan firman pada hari ini, kiranya Engkau juga urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang difirmankan, apa yang disampaikan hanyalah kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab untuk khotbah pagi ini terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Demikian sabda Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang diserahkan Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup.
Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang setia mendengarkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu saat Tuhan Yesus dicari banyak orang. Memang sebelum itu Tuhan Yesus sempat membuat mujizat di mana memberi makan atau menggandakan roti untuk lebih dari 5.000 orang. Dan ketika mereka sudah menemukan Yesus kembali, Yesus menyatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi Yesus motif dorongan itu penting. Mengapa kita berdoa, mengapa kita beribadah? Pertama-tama bagi orang Yahudi, sesuatu yang menjadi pergumulan mereka adalah mengenai kedatangan Mesias. Orang Yahudi selalu mengharapkan ada Mesias yang hadir, dan Mesias yang hadir itu akan menunjukkan tanda-tanda. Tetapi Tuhan Yesus tahu mereka yang mencari Yesus itu karena memang tertarik kepada mujizat-mujizatnya, tertarik kepada roti yang sempat diberikan dan mereka kenyang. Dan kalau mereka mengikuti Yesus terus, mereka berpikir mereka akan mendapatkan berkat-berkat seperti itu yang lebih banyak lagi. Kalau kita hayati dalam kehidupan orang-orang percaya, ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, apa yang kita cari? Kebanyakan mereka memang mencari berkat. Beribadah juga demikian, supaya mendapat berkat, supaya keluarganya diberkati. Bagi mereka yang akan ujian, supaya lulus, supaya sukses. Pada titik itu tentu tidaklah salah. Tetapi sebetulnya ada sesuatu yang lebih penting lagi yang perlu dicari ketika orang berdoa, ketika orang beribadah. Apa itu? Bukan sekedar berkat,
tetapi pemberi berkat itu sendiri. Bukan sekedar berkat Allah, tetapi Allah itu sendiri. Relasi dengan Allah itu lebih penting daripada berkat itu sendiri. Matius pasal 6 juga mengungkapkan bagaimana ketika seseorang sudah menemukan relasi yang baik dengan Allah, kebutuhan-kebutuhan kita seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain akan ditambahkan. Jangan dibalik. Ya. Suatu ketika ada kisah di mana seseorang yang relasinya kurang baik dengan satu keluarga, sehingga orang ini jarang datang kepada keluarga tersebut. Kalau suatu saat orang ini datang, pasti karena ada kebutuhan, karena ada sesuatu yang diharapkan. Akhirnya apa yang dia lakukan ini dalam bahasa Jawanya dititeni. Jadi dia kalau kesini pasti karena butuh. Kalau tidak butuh, tentu dia tidak kesini. Jadi bukan relasinya yang penting, tapi karena kebutuhannya. Jangan sampai kita menjadi orang percaya, itu kita berdoa, kita beribadah, sekedar kita butuh. Tapi relasi dengan Allah tidak pernah kita perhatikan. Padahal kalau relasi kita dengan Allah kita perhatikan dengan baik, relasi kita baik, justru Allah lah yang akan terus mencukupi kita dan menghidupi kita. Yesus mengingatkan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tapi untuk hal-hal yang tidak dapat binasa. Orang Jawa mengatakan, urip kui mampir ngumbi, prasasat mampir ngumbi, mung mampir ngumbi. Yang saya garis bawahi adalah mampir. Hidup ini sementara. Sandang, pangan, papan, dan kebutuhan yang lain itu memang kita butuhkan dalam hidup ini. Tetapi ada sesuatu yang kita butuhkan, yang perlu nanti kita bawa untuk kehidupan sesudah di dunia ini. Sudah atau belum? Kehidupan kekal yang diberikan anak manusia. Yang dimaksud anak manusia itu sebetulnya Mesias, dan Mesias itu Yesus. Dan di sini dikatakan sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yesus disebut kebenaran, dan kebenaran disebut di dalam bahasa Yunani itu dengan amet. Amet. Amet itu terdiri dari 3 huruf bahasa Ibrani, bahasa Ibrani. Jadi Alef yang huruf pertama, ya, Mim huruf yang tengah, dan Tau huruf yang terakhir, ya. Sekali lagi ini yang bahasa Ibrani, ya, bukan Yunani. Kalau kita ingat huruf yang awal, huruf yang tengah dan akhir, kita ingat dalam bahasa Jawa itu ada kata hiang.
Dari kata hyang itu muncul sembahyang. Hyang itu ada kata dari kata Jawa, ono coroko, ho itu di awal, ya, lalu nyo di tengah dan ngo di belakang. Yang awal dan yang akhir. Itulah yang mampu memberikan sesuatu yang tidak binasa, yang harus kita perhatikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus berkata bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, orang-orang ini bertanya, lalu pekerjaan apa, ya, atau apa yang harus kami perbuat supaya kami kerjakan? Mereka membayangkan pekerjaan-pekerjaan tertentu, mereka membayangkan perbuatan-perbuatan tertentu. Ya, setidak-tidaknya Yesus akan menggambarkan sederetan hukum atau aturan-aturan yang harus dia kerjakan. Tapi ternyata jawaban Yesus tidak seperti yang mereka pikirkan. Yang harus dilakukan adalah hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa? Dia yang diutus Allah, Yesus. Pertanyaannya, loh, kalau begitu saya tidak perlu bekerja apa-apa dan cukup percaya kepada Yesus. Oh tidak. Ayat ini ingin menerangkan segala sesuatu berawal dari sikap kita yang mempercayakan diri kepada Yesus. Sikap kita yang memasrahkan diri kepada Yesus. Dan kita melakukan aktivitas berdasarkan kepercayaan kita itu. Jadi apa yang kita lakukan karena kita percaya Yesus sumber kebenaran, segala kebenaran dari Dia, segala sesuatu bersumber dari Dia. Sehingga apapun yang kita lakukan, itu kita merasa bahwa ini adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa orang Yahudi merasa dan berpikir bahwa roti man yang pernah diberikan pada zaman Musa itu adalah makanan surgawi, ya, makanan surgawi. Dan roti itu sempat disimpan di dalam tabut perjanjian beserta dengan dua loh batu yang berisi sebelum hukum Tuhan dengan tongkat Harun, dan di situ ada roti. Sebagian membandingkan dengan apa yang telah dilakukan Yesus. Kalau ini yang dulu itu adalah roti dari surga, yang dilakukan Yesus itu sebetulnya roti biasa, bukan roti surgawi. Ya, kita tahu roti yang habis diberikan itu sisa 12 bakul. Ya, tidak tahu habis itu entah dibawa kemana. Tetapi Yesus justru saat itu ingin menjelaskan bahwa Yesus adalah roti hidup. Roti yang diberikan kepada manusia mengenyangkan tubuh manusia. Tapi roti hidup, ketika seseorang mendapatkannya, dia mendapatkan hidup, bahkan hidup yang kekal.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari sini kita akan belajar bahwa dalam hidup ini ternyata Yesus adalah segala-galanya. Kenapa? Karena Dia adalah firman Allah itu sendiri. Orang Jawa sering mengatakan wong tuwa kuwi Gusti Allah katon. Ya, itu suatu penggambaran. Kita tahu orang tua tentu tidak sempurna, tapi yang sejati, yang menggambarkan Allah yang tidak kelihatan itu adalah Yesus Kristus. Gusti Yesus menika Gusti Allah katon. Dialah segala-galanya. Dialah yang memberi hidup. Dialah yang menuntun kehidupan dan kemuliaan bagi Dia. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas apa saja, baik berdoa, baik beribadah, maupun pekerjaan sehari-hari, ya, sebetulnya kita harus selalu terbuka hati kita terhadap Yesus, karena Dialah yang memberikan kehidupan. Sebelum kita bekerja, kita berdoa dalam nama Yesus, karena rezeki itu memang dari Yesus. Ketika kita ada satu kebutuhan, kita berdoa memohon kepada Yesus. Yesus itu lebih penting daripada berkat yang kita mohon itu sendiri. Jangan sampai keliru. Saya punya pengalaman ketika SMP, ada sebuah buku yang sempat ditulis oleh seorang pengkhotbah dari Korea yang sangat terkenal, tapi tidak perlu saya sebutkan namanya. Di situ diajarkan apabila seseorang itu sedang berdoa dan ada satu permintaan, supaya dia membayangkan apa yang dia minta. Bayangannya itu harus jelas, ya, supaya Allah itu memberinya itu jelas, ya. Kalau kepingin mobil warna apa, merek apa, tipenya tipe apa. Waktu itu saya sempat terkesan dengan pengajaran itu dan sempat mencoba mempraktekkan. Tapi dalam perkembangan kehidupan saya melihat ternyata itu terlalu dangkal. Ya. Kenapa? Karena apa yang diberikan Allah, cara Allah, itu seringkali justru tidak terpahami. Bahkan Allah seringkali memberi yang lebih baik daripada yang kita pikirkan. Caranya kadang-kadang cara yang lebih efektif daripada yang kita bayangkan. Sehingga apa yang perlu kita lakukan, seperti tadi diungkapkan dalam Alkitab, ya kita mempercayakan diri kepada Allah. Kita bekerja saja sewajarnya, tetapi hati kita mempercayakan diri kepada Allah. Kita selalu berdoa kepada Allah, fokusnya tetap Allah. Berkatnya nanti bisa sesuai dengan apa yang kita bayangkan, tapi bisa juga tidak. Tapi yang lebih penting, relasi kita dengan Allah sebagai roti kehidupan itu sendiri, itu jauh lebih penting. Semoga kita selalu menjadi umat percaya yang menjadikan Allah segala-galanya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki saat hening sejenak. Cukup? Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, marilah kita mengingat dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli sambil berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Di malam Tuhanku dikhianati, dipecahnya roti dan berkata, makanlah, ini tubuhku untukmu, minumlah, darah tercurah bagimu, lakukanlah untuk mengenangku. Pada malam Tuhanku diingkari, ia berdoa kepada Bapa, jauhkan cawan derita dariku, namun biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam pergumulan Kau mengingatku, saat ku merasa bimbang, Engkau datang menguatkan daku. Saat ku terima darah dan tubuh-Mu, saat ku renung doa Getsemani, ku tahu Tuhan, Kau mengingatku, Tuhan Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sakramen perjamuan mengandung maksud bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Kedua, mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketiga, mengingatkan keperjamuan sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Keempat, mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah sungguh-sungguh kita menyadari dan mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa tanpa penyelamatan oleh Yesus, dan hanya Yesuslah yang mampu menyelamatkan kita dari dosa. Yang kedua, apakah kita senantiasa berkeinginan mengucap syukur atas anugerah yang kita terima berupa keselamatan tersebut. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Marilah sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Marilah bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 412 bait pertama. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Terimalah makan dan makanlah, seraya mengingat dan percaya tubuh Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Kristus. Terimalah dan minumlah, seraya mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui litani Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu,
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut. Dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah seraya mengaturkan persembahan syukur, kita menyanyikan Kidung Jemaat 288 bait pertama. Mari puji Raja Surga, persembahan namanya, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kembali menghadap Tuhan di dalam doa syukur yang nanti diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Bapa di surga, terima kasih atas perkenan Bapa kami dapat menerima sakramen perjamuan saat ini. Kuatkanlah kami untuk selalu menghayati kehadiran Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas kehadiran-Mu, terima kasih atas sakramen hari ini. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Di kudus sana namamu,
Tundukkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan Allah, sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kepada Allah, sehingga saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Amin.